Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Teras Ilmu. Kali ini akan saya lanjutkan di integral parsial. Ini yang nomor ketiga. Kalian supaya lebih paham cek nomor 1 terlebih dahulu ya, karena penjelasan paling detail itu di nomor 1. Bisa kalian cek di playlist. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Oke, langkah pertama masih sama seperti biasa, nomor 1 sama nomor 2. Berarti kita cari turunan x-nya. Berarti dapat kita tulis df per dx sama dengan ini kita turunin, berarti kalau x pangkat 3 kalau kita turunin berarti ini sama aja 1, 3 kali 1 berarti 3, x-nya kita tulis ulang, pangkatnya kita kurangi 1, 3 dikurangi 1 berarti 2, ditambah karena di sini nggak ada x-nya, karena kita turunin x berarti tetap 0, karena nggak ada si x, kita kurangi 6x kalau kita turunin 6, 6 kali y berarti 6y, ditambah 6x kalau kita turunin 6, ditambah 3y nggak ada turunan, karena kita nuruninnya terhadap x berarti 0, terus 2 nya juga nggak ada. Lanjut sama seperti biasa, berarti yang angka utuh kita tulis ulang, berarti 3x kuadrat, karena di sini min berarti ikut min, berarti min 6y ditambah 6. Kita bikin sama dengan 0, berarti menjadi 3x kuadrat min 6y sama dengan min 6. Lanjut, sekarang kalau kita sudah turunin terhadap x, sekarang kita turunin terhadap y, berarti df per dy. Karena di sini nggak ada y-nya, berarti kita tulis 0. Tanda tambah ikut tambah, y kuadrat berarti kalau kita turunin berarti 2y dikurangin. Apabila kalian belum bisa turunan, bisa simak yang video nomor 1 ya. Memang semuanya harus dimulai dari nomor 1 dulu. Lanjut, berarti di sini 6xy. Kalau kita turunin berarti turunan dari 6y berarti 6 kali x berarti 6x, tanda tambah ikut tambah. Karena di sini nggak ada y-nya berarti 0 ditambah 3y berarti kalau kita turunin 3 dikurangi. Di sini 2 berarti kalau kita turunin 0 berarti sama dengan 2y kita tulis ulang dikurangi 6x plus 3. Kita bikin sama dengan 0 berarti menjadi 2y min 6x sama dengan min 3-nya kita pindah ruas. Kalau di sini plus berarti jadi min 3. Lanjut, kalau sudah kita akan mencari x sama y menggunakan sistem eliminasi sama substitusi. Ini ya, yang sudah kita bikin sama dengan 0. Kita taruh di sebelah kanan seperti biasa. Saya akan menggunakan tinta berwarna merah. Ini tercoret ternyata. Lain saya tulis di sini. Berarti 3x kuadrat dikurangi 6y. X-nya malah seperti huruf U ya. 3x kuadrat dikurangi 6y sama dengan min 6. Lanjut yang bawah, 2y dikurangi 6x sama dengan min 3. Karena ini terbalik x sama y-nya, langsung kita balik aja. Berarti jadi yang bawah ini kita balik. Berarti jadi min 6x. Y-nya kita taruh bawahnya y, berarti plus. Ini kalau nggak ada tandanya berarti sama aja plus. Berarti plus 2y sama dengan min 3-nya tetap. Lanjut, kita eliminasi si y, berarti karena x-nya itu berbeda, karena di sini x kuadrat, di sini x, berarti nggak bisa. Berarti kita turunin si y, kita eliminasi si y, kita hilangkan y-nya. Berarti 2 biar jadi 6, berarti di sini yang bawah kita kali 3. Yang atas tetap kali 1. Berarti yang atas kita tulis ulang. Berarti 3x kuadrat kita kurangi 6y sama dengan min 6. Yang bawah kita kalikan 3 semua, berarti min 6 kali 3, berarti min 18x, 2y kali 3, berarti plus 6y, sama dengan min 3 kali 3, berarti min 9. And then kalau sudah, ini udah sama tanda, min 6y sama plus 6y, biar hilang berarti kita tambah. Min 6y kita tambah 6y, berarti habis ya kan? 3x kuadrat berarti kita tulis 3x kuadrat, ini tanda tambah dikurangi berarti dikurangi 18x sama dengan min 6 ditambah min 9 berarti min 15. Berarti ini kita bikin sama dengan 0, kita bisa pakai pemfaktoran nanti. Berarti 3x kuadrat min 18x, ini kita pindah ke sini berarti jadi plus, kalau min sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita pakai pemfaktoran saat SMA atau SMP kalian juga udah bertemu. Kalau di sini angka 3x kuadrat, berarti kita tulis ya angkanya sama 3x sama 3x. Di sini kita kalikan, 15 kali 3 berarti 45. Terlebih dahulu kita kalikan.
berapa kali berapa biar hasilnya 45, tapi kalau kita kurangi 18, berarti sama ya 15 sama 3 ya kan? Berarti 15 sama 3 juga. Karena di sini 18-nya itu min, berarti angka yang besar min, angka yang satunya itu plus. Oh, sebentar. Karena ini juga min, karena di sini 15-nya itu plus, berarti tandanya sama min atau plus sama plus. Karena yang tengah min, berarti ini min sama min. Min 15 sama min 3 hasilnya min 18 ya kan? Cocok, berarti benar. Lanjut, ini masih per 3. Karena di sini 3x-nya angka depan sendiri 3, berarti masih kita per 3. Yang belakang aja yang kita bagi, berarti ini 1. Berarti dapat kita tulis 3x min 15 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 15. Kita pindah ruas ya. 15-nya kan min, kalau kita pindah berarti jadi plus ya kan. 15x berarti 15-nya kita turunin dibagi angka depannya x, 3. 15 dibagi 3 berarti 5. Oh ya, apabila penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa klik kecepatannya diperlambat ya, di YouTube juga ada. Lanjut, kita ke sini, berarti ini x min 1, berarti akan saya tulis x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan satunya kita pindah. Kalau di sini min, berarti kalau kita pindah plus, berarti jadi 1. Ketemulah di sini x-nya 5 atau x-nya 1. Nanti berarti kita uji satu per satu. Kalau kalian di SMA, kalau misal udah ketemu seperti ini, berarti diuji salah satu aja yang tercapai titik ekstrim. Tapi kalau misal kalian udah kuliah, berarti harus dicari satu-satu. Oke, sekarang kita uji satu per satu. Kita uji dari x yang sama dengan 1 dulu ya. Oh ya, ini kita turunin. Kita turunin x yang kedua, berarti d kuadrat f per dx kuadrat. Turunan yang kedua dari ini, berarti 3x kuadrat. Kalau kita turunin 3 kali 2 berarti 6. Kita kurangi 1 berarti 6x. Di sini nggak ada x lagi, berarti cuma 6x. Ini kalau kita turunin lagi berarti 6 ya. Turunan ketiganya ya. Turunan ketiganya berarti di sini 6. Oke. Waiting. Ini A. Lanjut sekarang yang B. Berarti kita turunin dx dy-nya. Berarti d kuadrat f per dx dy. Kita lihat koefisien si x yang kedua. Berarti min 6. Ini berarti sebagai B. Kalau sudah turunan ketiga dari y. Turunan kedua, mohon maaf. Turunan kedua dari y. Berarti y-nya ini kita turunin. Berarti yang ada y-nya ini. Berarti 2y kalau kita turunin 2. Berarti ini sebagai c. Kalau sudah seperti ini, kita mencari D seperti biasa. Kita mencari D kedua-duanya ya, pakai X-nya 1 sama X-nya 5. Kalau X-nya 1 berarti dia tetap 6. Tapi kalau ini nanti X-nya 5 berarti jadi 30 ya kan? Oh ya, kita nggak usah cari turunan ketiga karena yang lainnya turunan kedua. Ini saya akan menggunakan tinta hitam, berarti di sini A. A-nya ini nanti berarti ada 2, karena di sini masih ada X, dan X-nya di sini ada 2 biji. Berarti kita masukin satu per satu. Berarti kalau kita pakai X1 berarti 6 kali 1 berarti 6, berarti A-nya nanti bisa 6. Bisa juga yang kedua atau 6 kali X-nya kita ganti 5. Berarti 6 kali 5, 30. Berarti bisa 6, bisa 30. Kita masukin, kita berarti cari D kedua-duanya ya. Diskriminan, berarti rumusnya B kuadrat min AC aja. Biasanya kan B kuadrat min 4AC kan. Kita hilangin angka 4-nya. B-nya berarti yang ini min 6. Berarti min 6 kuadrat. Kita kurangi A-nya berarti, oh ya, kita pakai yang ini dulu. Berarti 6 kali C-nya 2. 6 kali 6 berarti 36. Kita kurangi 6 kali 2 berarti 12. 36 dikurangi 12 berarti 24. Karena di sini dia lebih dari 0, berarti ini tidak tercapai nilai ekstrim. Akan saya tulis kecil aja, tidak tercapai nilai ekstrim. Lanjut, sekarang kalau kita menggunakan A-nya yang X-nya 5 ya, berarti yang 30. Ini kita tulis saja. Berarti di sini X1. X sama dengan 1. Sekarang kalau kita mencari D,
Berarti B kuadrat min AC, kita menggunakan X sama dengan 5, berarti hasilnya 30 ya kan tadi. Berarti sama dengan B-nya kita berarti pakai ini, berarti min 6 kuadrat. Kita kurangi, A-nya berarti kita pakai 30. A-nya berarti 30, kali C-nya berarti 2, sama dengan 6 kali 6 berarti 36, dikurangi 30 kali 2 berarti 60. 36 dikurangi 60, 60 dikurangi 36 berarti 24 ya. 4 sama 6 1 ya benar. Karena di sini besar min berarti ini min. Oke, kalau kita menggunakan X sama dengan 5, itu dia kurang dari 0 ya kan? Berarti ini tercapai nilai ekstrim. Tercapai nilai ekstrim. Berarti karena yang tercapai nilai ekstrimnya itu X sama dengan 5, berarti yang kita pakai X-nya sama dengan 5. Boleh kalian buktiin satu-satu, tapi lebih baik kalau pembuktiannya ini sudah yang dipakai yang tercapai nilai ekstrim, berarti yang dipakai yang X sama dengan 5 aja. Kalau sudah, ini akan saya hapus saja karena tempatnya tidak muat, jadi kita menggunakan tempat yang ada. Wajib dicatat ya apabila kalian mau belajar. Tapi ini akan saya hapus karena tempatnya nggak muat. Kita akan menggunakan tinta berwarna biru. Sekarang berarti kita mau mencari F-nya ini, tapi X-nya kita ganti 5. Y-nya kita belum tahu Y-nya berapa. Ya, kita cari nilai Y dulu. Ini kita belum cari nilai Y tadi. Berarti misal X-nya kita ganti 5. Kita pakai yang ini aja ya. Berarti 2Y min 6. X-nya kita ganti 5 ini. Berarti X-nya ini kita ganti 5. Berarti 6 kali 5 sama dengan min 3. Berarti 2Y dikurangi 6 kali 5 berarti 30 sama dengan min 3. Berarti 2Y sama dengan min 3, kita tulis ulang. 30 kalau di sini min, kalau kita pindah ruas berarti jadi plus. Berarti 2Y sama dengan min 3 ditambah 30 berarti 27. Kalau kita mau cari Y berarti 27 per 2. 27 dibagi 2 bisa berapa kali? 2 bagi 2 1, 7 bagi 2 3. 3 kali 2 6 1. 13 setengah ya. 13 setengah tambah 13 setengah ya benar 7. Oke, kalau sudah kita masukin, kita cari, kita masukin ke sini. Karena tadi yang tercapai nilai ekstrim itu X sama dengan 5, berarti yang kita pakai X sama dengan 5 aja. Boleh kalian juga mencari yang X sama dengan 1, tapi yang kita pakai yang X sama dengan 5. Karena yang tercapai titik ekstrimnya yang X sama dengan 5. Lanjut kita masuk ke sini, X-nya ini kita ganti 5. Berarti ini sama aja 5 pangkat 3, tambah, yuk tambah. Y-nya kita ganti 13 setengah, kita kuadratin. Tanda kurang ikut kurang, 6-nya kita tulis ulang, X-nya berarti kita ganti 5. Y-nya kita ganti 13 setengah. Tanda tambah ikut tambah, 6-nya kita tulis ulang, X-nya kita ganti 5. Tanda tambah ikut tambah, 3-nya kita tulis ulang, Y-nya kita ganti 13 setengah. Nggak muat lagi. Kita menggunakan tinta berbeda supaya tidak nabrak. Kalau enggak, tinta sama aja. Yang sampingnya akan saya hapus terlebih dahulu ya. Ini kita hapus terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Oke. 13 setengah. Tadi sampai mana? 3Y ya. 3 kali Y-nya udah, terus dikurangi 2. Sama dengan, kita hitung dulu. Aduh, di sini ada setengah-setengahnya. Saya juga akan menggunakan, berarti kalau 5 pangkat 3, 5 kali 5, 25. 25 kita kalikan 5 berarti 125. Bentar dulu, berarti 125. Lanjut, kita tambah 13 pangkat 13 setengah pangkat 2. Sebentar, ini tadi 125. Kita tambah 13 setengah, kita pangkat 2. Berarti hasilnya 182,25. Kita kurangi 6 kali 5 berarti 30. 30 kita kalikan 13 setengah berarti 405. Tanda tambah ikut tambah. 6 kali 5 30. Berarti di sini 30 tambah 3 kali 13 setengah berarti 40 setengah. Kita kurangi 2. Kita hitung dulu. 125 kita tambah 182,25
berarti hasilnya 307,25. Kita kurangi 405, berarti hasilnya min 97,5. Terus kita tambah 30, berarti hasilnya min 67,75. Terus kita tambah 40 setengah, berarti hasilnya min 27,25. Masih kita kurangi 2, berarti hasilnya min 29,25. Oke, berarti hasilnya ini. Berarti bisa kita tulis. Jadi, karena tadi A-nya ini berarti ketemunya yang 30 ya kan, yang kita itu. Jadi, A sama dengan 30 itu lebih dari 0, minimum relatif di F. Tadi kan yang kita pakai X-nya 5. Berarti 5, Y-nya 13,5. Atau 27/2 juga boleh nulisnya. Ini titik koma aja biar beda. Sama dengan hasilnya berarti 29,25 atau 29 1/4 juga boleh nulisnya. Gitu ya. Apabila kalian masih kesulitan, bisa komen di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan dari Teras Ilmu. Saya akhiri. Sekian dari Teras Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.